Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pria berjubah hijau mengabaikan pria tua berjubah hitam dan dengan tenang berjalan ke sisi kepala besar naga bercakar 5. Dia mengangkat satu tangan dan menggenggam kekosongan dengan 5 jarinya. Engah. Sebagian kepala meledak dan inti kristal hitam seukuran kepalan tangan terbang keluar darinya. Ada pola hitam misterius di permukaan. Itu adalah inti monster dari naga hitam bercakar 5. Pemuda melihatnya dengan ekspresi kosong dan menyimpannya. Kemudian dia menyatukan kelima jarinya dan mengubahnya menjadi pisau, sedikit kabur. Kakak, beberapa suara garing. Keempat cakar raksasa naga itu terpotong. Setelah pemuda menyingkirkan cakar raksasa itu, dia mengalihkan pandangannya ke leher naga raksasa itu. Ada sisik perak pucat yang panjangnya hampir 10 kaki. Itu benar-benar berbeda dari sisik hitam di sekitarnya. Ada juga beberapa taji tulang perak pucat di sekitarnya, memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang luar biasa. Pada sisik dan taji tulang, ada juga beberapa pola samar yang mirip dengan yang ada di inti monster. Pemuda itu dengan hati-hati melepaskan sisik perak dan taji tulang. Dia juga mengambil beberapa bahan monster dari tubuh naga itu. Kemudian dia berdiri dan menoleh untuk melihat lelaki tua berjubah hitam dan 2 lainnya. Meskipun tidak ada kebencian di mata lelaki tua itu dan 2 lainnya masih terkejut. Keringat dingin seperti hujan, dan mereka bingung harus berbuat apa. Pria berjubah hijau mengabaikan mereka bertiga dan dengan cepat menarik pandangannya. Sosoknya berubah menjadi pelangi hijau dan terbang menjauh. Ketika pria itu benar-benar menghilang di kejauhan, mereka bertiga menghela nafas lega. Mungkinkah naga ini adalah naga hitam bercakar 5 yang baru saja kita bicarakan? Pendeta Tao Parubaya itu memandangi tubuh naga hitam yang rusak dan berkata, seharusnya, dan melihat situasinya, kemungkinan besar naga ini telah maju ke tahap Grande Ascension. Pria tua berjubah hitam itu baru saja tenang saat ini dan mengangguk. Wanita muda berjubah hijau dan pendeta Tao Parubaya mendengar ini dan menarik napas dalam-dalam. Senior itu sebenarnya bisa membunuh naga ini dengan tangan kosong, dan sepertinya dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Mungkinkah dia juga seorang kultivator hebat dari tahap Grand Ascension? Saya telah melihat gambar senior Sima dari Sekte Leng Yan dan senior He San dari kuil Jing Yuan. Sepertinya dia bukan salah satu dari mereka. Wanita muda berjubah hijau masih memiliki rasa takut yang tersisa dan berkata dengan wajah bingung. Mungkinkah dia mengubah penampilannya? Pendeta Tao Parubaya memikirkan kemungkinan. Kurasa tidak. Dilihat dari luka naga hitam, senior itu seharusnya adalah penggarap kekuatan murni. Ada kemungkinan 80% bahwa itu bukan 2 senior itu. Tetua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Jika bukan mereka berdua, maka ada makhluk tahap Grand Ascension lainnya di domain roh Huan ini. Wanita muda berbaju hijau itu sedikit terkejut. Ada satu lagi, mungkinkah kamu lupa tentang senior Han Li, yang menghancurkan sekte hantu surgawi dalam satu malam beberapa tahun yang lalu? Dia adalah seorang kultivator tubuh. Pada titik ini, lelaki tua berjubah hitam itu tanpa sadar merendahkan suaranya. Senior Han yang legendaris itu benar, menurut rumor, dia terlihat sangat muda. Mungkinkah itu dia? Mata wanita berjubah hijau itu sedikit menyala. Legenda mengatakan bahwa senior Han adalah makhluk abadi yang dibuang dari alam abadi. Dia benar-benar abadi, kata pendeta Tao setengah baya dengan penuh semangat. Saat mereka bertiga berbicara, tatapan mereka dengan cepat tertuju pada mayat naga hitam cakar 5. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang berapi-api. Meskipun Han Li tidak peduli dengan mayat naga dan tidak menginginkannya, bagi ketiga kultivator tahap formasi inti ini, bahkan sepotong kecil daging naga akan cukup untuk menyebabkan keributan ketika membawanya kembali.
Bagaimanapun, ini adalah daging dari binatang iblis tahap Grand Ascension. Sekte Kristal Surgawi memiliki sejarah 2 hingga 300 ribu tahun. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan sekte super seperti Sekte Lengyan atau kuil asal Realem, masih ada beberapa kultivator tahap integrasi tubuh di sekte tersebut. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Namun, sekte ini selalu rendah hati, jadi tidak terlalu terkenal di domain roh Huan. Saat ini, di dalam Sekte Kristal Surgawi, di arena seni bela diri yang besar, cahaya keemasan yang menyilaukan menyala, dan suara gemuruh terdengar. Seorang tetua berjubah perak terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Dia menabrak penghalang arena seni bela diri dan memuntahkan seteguk darah, mewarnai bagian depan jubahnya merah. Mangkuk emas pucat berputar saat terbang kembali. Cahaya spiritual di permukaannya redup, seolah-olah terluka parah. Di depan sesepuh, seorang kultivator berjubah hijau berdiri di udara. Wajahnya diselimuti lapisan cahaya hijau, jadi penampilannya tidak bisa terlihat dengan jelas. Dia perlahan menarik tangan kanannya. Di luar arena seni bela diri, ada 3 kultivator tahap integrasi tubuh lainnya. Ketika melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut, buru-buru melepas penghalang di sekitar arena seni bela diri dan terbang di depan sesepuh berjubah perak. Mereka menatap kultivator berjubah hijau di kejauhan dengan kewaspadaan. "Penatua hebat, apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Rekan kultivator ini telah menunjukkan belas kasihan. Penatua berjubah perak mengeluarkan pil kuning berkilau dan menelannya. Kulitnya perlahan membaik. Ketika dia mengatakan ini, 3 orang di sekitarnya tercengang. Kekuatan sesama kultivator luar biasa. "Aku bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darimu. Aku malu." Penatua berjubah perak menangkupkan tangannya ke arah kultivator berjubah hijau di udara dan tersenyum pahit. "Karena kamu telah mengaku kalah, maka menurut kesepakatan kami, kamu harus menyerahkan giok indah 8 harta karun." Kultivator berjubah hijau berkata dengan tenang. Sepertinya dia belum terlalu tua. Penatua berjubah perak tanpa daya berkata kepada pembudidaya tahap integrasi tubuh besar di sampingnya. Meski wajah pria kekar itu dipenuhi keengganan, dia tetap menginjak kakinya dan menembak ke depan. Sesaat kemudian, dia terbang kembali dengan kotak batu giok putih yang panjangnya beberapa kaki dan lebar setengah kaki. Dia menyerahkannya kepada sesepuh berjubah perak. Pria tua itu dengan lembut membelai kotak batu giok itu dan jejak keengganan melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan melilit kotak batu giok sebelum menyerahkannya kepada kultivator berjubah hijau. Kultivator berjubah hijau mengulurkan tangan untuk menerima kotak batu giok. Cahaya biru menyala dari jarinya dan dia menunjuk ke kotak batu giok. Dengan suara berderak, kotak giok putih perlahan terbuka dengan sendirinya untuk memperlihatkan beberapa batu giok putih dengan ukuran berbeda. Meskipun terlihat biasa saja, ada cahaya samar 8 warna yang mengalir di permukaannya. Itu sangat aneh. Kultivator berjubah hijau mengangguk dan menutup-tutup kotak sebelum menyimpannya. Tetua berjubah perak menghela nafas dan berkata, "Sekte kami memiliki beberapa tambang esensi giok indah. Butuh puluhan ribu tahun untuk mengakumulasi giok indah 8 harta karun kelas atas ini. Saya harap Anda dapat memanfaatkannya dengan baik. Jangan khawatir, aku tentu saja tidak akan membiarkan giok indah ini sia-sia." Kultivator berjubah hijau terkekeh dan menjentikkan jarinya. Sinar cahaya putih ditembakkan dan mendarat di depan sesepuh berjubah perak. Itu adalah gelang penyimpanan. Aku tidak akan mengambil barang-barang sektemu dengan cuma-cuma. Barang-barang di dalamnya seharusnya cukup untuk mengkompensasi giok indah 8 harta karun ini. Kultivator berjubah hijau berkata. Kemudian, sosoknya melintas dan berubah menjadi sinar cahaya biru, menghilang ke langit dalam sekejap. Indera spiritual dari tetua berjubah perak memasuki gelang penyimpanan dan dia terkejut.
Ada sejumlah besar batu roh di dalamnya, serta kumpulan ramuan roh berumur 10.000 tahun dan beberapa bahan binatang iblis yang sangat berharga. Dalam hal nilai, itu memang tidak kurang dari giok indah 8 harta karun. Bahkan, itu sedikit lebih berharga. Hanya dalam beberapa bulan, banyak hal aneh terjadi di berbagai tempat di domain Spirit Huan. Bahan berharga beberapa sekte, keterampilan rahasia, metode kultivasi, dan buku-buku kuno diambil oleh orang misterius satu demi satu. Orang ini datang entah dari mana dan kultivasinya sangat tinggi. Namun, tindakannya dianggap tepat. Sekte yang hartanya diambil menerima kompensasi yang cukup besar. Oleh karena itu, hal itu tidak membangkitkan kemarahan publik dari berbagai sekte di domain Roh Huan. Sebaliknya, banyak kultivator lepas dan murid sekte yang tidak ada hubungannya dengan itu mendiskusikannya dengan antusias. Kemunculan orang ini sangat mendadak. Setelah aktif selama beberapa bulan, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan tidak pernah muncul lagi. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Di wilayah tenggara domain Roh Huan, ada pegunungan merah yang sangat besar. Itu disebut pegunungan awan api dan membentang ratusan ribu mil. Di pegunungan, ada banyak gunung berapi raksasa yang terhubung yang memuntahkan magma yang sangat panas sepanjang tahun. Udara dipenuhi bau belerang yang menyengat dan sangat panas. Hampir semua gunung berwarna hitam dan merah, seolah-olah sedang membakar batu merah. Bahkan awan di langit berwarna merah tua sepanjang tahun, oleh karena itu disebut pegunungan awan api. Ini adalah tanah roh api terbesar di domain Roh Huan, dan itu juga salah satu tempat berbahaya yang terkenal di domain ini. Bahkan kultivator dengan kultivasi tinggi tidak berani menjelajah jauh ke dalamnya. Di kedalaman pegunungan awan api ada jurang yang sangat besar. Di bagian terdalamnya, ada sungai magma yang melonjak dan bergemuruh dengan keras. Permukaan magma berkelap-kelip dengan lampu merah seolah-olah ada api yang tak terhitung jumlahnya. Suhu di sini sangat tinggi sehingga udara di sekitarnya menjadi kabur dan terdistorsi dengan riak samar. Di tebing yang jaraknya kurang dari 300 meter dari sungai magma, sebuah gua raksasa digali oleh seseorang. Ada semua jenis lampu yang berkedip di dalam, dan berbagai suara siulan tajam terdengar dari waktu ke waktu. Pada hari ini, lolongan panjang yang terdengar seperti auman naga datang dari dalam gua. Kemudian, pilar cahaya putih yang sangat tebal muncul dari gua dan melesat langsung ke langit. Di dalam pilar cahaya, samar-samar orang bisa melihat dua naga banjir dan bayangan raksasa dari pelindung tulang. Setelah sekian lama, perlahan menghilang. Di dalam gua, seorang pria berjubah hijau duduk bersila di sana. Itu Han Li. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Dua harta yang berkelap-kelip dengan cahaya spiritual mengambang di depannya. Salah satunya adalah armor tulang putih yang memiliki desain kuno. Ada 8 gambar yang diukir di atasnya, dan itu sepertinya semacam perisai, payung harta karun, atau semacamnya. Ada juga sepasang sarung tinju perak yang tampak ganas. Ada taji tulang putih keperakan di sarung tinju, dan itu tampak seperti dua kepala naga banjir. Kedua harta itu memancarkan gelombang kekuatan spiritual yang mengejutkan. Tatapan Han Li menyapu kedua harta itu perlahan, dan sedikit kepuasan melintas di wajahnya. Armor tulang putih ini disebut Eight Treasures Exquisite Bone Armor, dan sarung tinju disebut Heaven Piercing Boxing Armor. Dia menemukan metode untuk menyempurnakan kedua harta ini dari buku-buku kuno Sekte Tengui. Itu bukan harta biasa. Dalam arti tertentu, mereka adalah harta karun yang dibuat khusus untuk kultivator tubuh, dan mereka membutuhkan kekuatan fisik yang sangat kuat untuk melepaskan kekuatan besarnya. Karena Sima Jingning mengatakan bahwa sangat berbahaya menggunakan metode ini untuk naik secara diam-diam, dia menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan harta langka yang tak terhitung jumlahnya untuk menyempurnakan kedua harta ini.
Han Li membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk lampu hijau. Dia menyingkirkan pelindung tulang dan sarung tinju, dan membalik tangannya untuk mengeluarkan buku giok hijau. Di atasnya ada peta terperinci dari domain roh Huan. Di peta buku giok, ada beberapa tempat yang ditandai secara khusus. Ini adalah lokasi dari simpul spasial yang lemah yang dia temukan dari buku-buku kuno dari berbagai sekte. Namun, dia tidak secara pribadi pergi untuk memverifikasinya. Han Li merenung sejenak, dan pandangannya tertuju pada titik yang ditandai di wilayah tenggara peta buku giok. Tatapannya berkedip beberapa kali. Domain roh Huan, di gunung bersalju besar yang tingginya lebih dari 30.000 kaki. Ada lapisan tebal awan gelap dan kelam di langit, dari mana suara gemuruh guntur terdengar. Baut petir biru tua berkelap-kelip tidak jelas di kedalaman lapisan awan. Di bawahnya, angin liar menderu-deru, dan kepingan salju putih yang memenuhi langit berputar-putar dengan liar. Itu adalah hamparan yang sangat luas, dan hampir menutupi seluruh puncak gunung. Dan di tempat yang jaraknya lebih dari 100 mil dari puncak gunung ini, bulan bersinar terang dan bintang-bintang jarang. Itu sunyi, dan membentuk kontras yang sangat jelas dengan tempat ini. Puncak tajam di puncak gunung bersalju telah dicukur oleh seseorang dengan kekuatan besar, dan berubah menjadi platform besar yang setidaknya memiliki keliling 100 kaki. Di peron, ada puluhan pilar batu hitam setinggi 100 kaki. Mereka tampak berantakan dan tidak teratur, tetapi kenyataannya, ada rahasianya, dan membentuk susunan berbentuk cincin besar dengan dua lingkaran di dalam dan di luar. Di tanah di tengah susunan, ada prasasti roh yang rumit, dan di atas pilar batu di sekitarnya, ada potongan batu roh yang sangat murni. Pada saat ini, ada sosok tinggi dan lurus, menghadap angin dan salju yang memenuhi langit, duduk bersila di tengah barisan. Dia mengenakan jubah hijau tipis, dan wajahnya yang tidak menonjol terlihat jelas. Matanya yang seperti bintang terang dan dalam, dan bersinar dengan cahaya yang bisa membuat hati seseorang bergetar. Itu Han Li. Dia menutup matanya dengan ringan, dan tangannya dengan cepat membentuk segel di depannya. Dia meneriakkan semacam mantra yang tidak jelas dengan suara rendah, dan keterampilan asal biduk kecil di tubuhnya dengan cepat beredar. Dalam sekejap, puncak gunung bersinar terang. Cahaya bintang putih perak yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus awan gelap, dan jatuh dari langit. Itu berubah menjadi 7 pilar cahaya perak putih yang sangat tebal, dan menyelimuti seluruh puncak gunung. Kepingan salju yang semula terbang ditiup angin liar, jatuh ke dalam cahaya perak, dan langsung meleleh, berubah menjadi awan uap air, dan menghilang. Han Li membentuk segel dengan kedua tangan di atas kepalanya, dan memberi isyarat mengangkat tangannya ke langit. Segera, cahaya gelap melintas di pinggangnya, dan 7 cermin berharga bintang bulan langsung terbang keluar. Masing-masing terbang ke tiang cahaya, dan memancarkan cahaya cemerlang. Pada saat yang sama, pusaran aneh tiba-tiba muncul di atas kepala Han Li, dan menarik 7 cermin berharga ke arahnya. Saat pusaran tumbuh semakin besar, kekuatan hisap dari dalam juga semakin kuat. Ketujuh cermin perlahan ditarik ke tengah. Adapun 7 pilar cahaya besar, mereka juga ditarik oleh kekuatan ini, semuanya miring dan menyatu ke tengah. Baang! Suara teredam terdengar, seperti guntur-guntur. 7 pilar cahaya perak akhirnya menyatu menjadi pilar cahaya besar yang tebalnya lebih dari 1000 kaki. Itu menutupi seluruh puncak gunung dan menghubungkan langit dan bumi. Pada saat ini, biduk di kedalaman langit bersinar terang, dan perubahan yang mencengangkan mulai terjadi. Mulai dari bintang Dube, Merak, Peda, Megres, dan 7 bintang lainnya benar-benar menyala dengan pancaran ungu keperakan secara berurutan. Setelah itu, berkedip satu demi satu. Setelah beberapa siklus, 7 bintang biduk mulai bergeser. Pertama, berubah dari bentuk gayung aslinya menjadi garis lurus. Kemudian, menghubungkan kepala ke ekor membentuk lingkaran.
Setelah itu, seberkas cahaya ungu keperakan yang tak tertandingi melonjak keluar dari ring. Tampaknya telah melintasi jutaan mil, melintasi langit malam yang tak berujung, dan bersinar langsung ke tubuh Han Li. Pada saat cahaya ungu keperakan menimpa tubuhnya, pakaian Han Li langsung berubah menjadi abu. Kulitnya segera bersinar dengan cahaya perak dan menjadi sangat tembus cahaya. Melalui kulitnya, bahkan terlihat otot dan tulang di tubuhnya juga mulai berubah. Awalnya, itu hanya ditutupi dengan lapisan tipis kilau perak, tapi sekarang seolah-olah terbungkus pasta perak. Suara mendengung keras terdengar di puncak yang tertutup salju. Pecahan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya menggantikan salju asli yang berterbangan dan tersebar ke bawah, berubah menjadi tirai cahaya bulat besar yang menyelimuti seluruh puncak gunung. Semburan fluktuasi kekuatan spiritual yang mengerikan dipancarkan. Saat fluktuasi ini terus menguat, seluruh puncak gunung mulai bergetar hebat. Bahkan pegunungan di sekitarnya juga menjadi sangat tidak stabil. Dalam radius 1000 mil, bumi terus berguncang. Banyak tempat langsung membelah celah yang panjang dan berkelok-kelok, bahkan ada yang menyebabkan dasar sungai berubah, menyebabkan sungai berubah arah. Di hutan purba yang lebat di dekatnya, debu kuning naik kemana-mana, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berlari dengan liar di hutan, membuat raungan keras. Di langit di atas hutan, burung lebat dan hewan terbang mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari hutan, menutupi sebagian besar langit. Ledakan. Ratusan mil jauhnya, gunung berapi tinggi yang telah diam selama lebih dari 10.000 tahun, pada saat ini, di bawah pengaruh guncangan yang terus-menerus, meletus lagi. Sejumlah besar magma merah tua, terbungkus asap hitam tebal, dimuntahkan dari kawah gunung berapi langsung ke langit. Batu merah terbakar yang tak terhitung jumlahnya pertama kali terlempar tinggi, dan segera jatuh seperti hujan meteor, menggambar ekor panjang di langit malam, melewati lapisan abu vulkanik dan menabrak hutan. Area hutan yang luas segera tersulut api yang berkobar. Dalam asap yang mengepul, setengah dari langit malam diterangi dengan warna merah menyala. Di seluruh pegunungan, lebih dari selusin aliran cahaya terbang keluar dari tempat yang berbeda, semuanya melayang di langit ratusan mil jauhnya dari bola cahaya perak. Di antara orang-orang ini, ada tuan muda yang tampan dan wanita parubaya yang anggun, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pria tua. Kebanyakan sendirian, dan sangat sedikit yang berkelompok 3 atau 5. Mereka semua adalah kultivator nakal yang tersembunyi di pegunungan ini, dan kekuatannya bervariasi, yang terlemah adalah pada tahap formasi inti akhir, dan yang terkuat hanya pada tahap tempering spasial tengah. Selain mereka, ada beberapa orang dengan penampilan aneh. Beberapa memiliki tanduk vertikal di kepalanya, beberapa memiliki tanda warna-warni di tubuh, beberapa ditutupi lapisan bulu, dan beberapa bahkan memiliki kepala binatang buas. Mereka tampaknya adalah kultivator setan. Namun, apakah itu kultivator manusia atau kultivator iblis? Pada saat ini, mereka semua melihat ke puncak gunung salju dengan ngeri dan ragu, tetapi tidak ada yang berani mendekat untuk menyelidiki. Kekuatan seperti itu, apakah ada seorang kultivator Grand Ascension yang akan melampaui kesengsaraan dan naik? Seorang pemuda berjubah putih melihat berbagai fenomena aneh di gunung salju dan berkata dengan heran. Seorang lelaki tua kurus lainnya yang datang ke sini bersamanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kurasa tidak. Itu tidak terlihat seperti itu. Sama sekali tidak terlihat seperti kesengsaraan guntur. Sepertinya seseorang sedang berlatih metode kultivasi yang sangat misterius dan akan mencapai kesuksesan besar. Itu sebabnya fenomena aneh seperti itu terjadi. Metode kultivasi. Bagaimana ini mungkin?" Pria muda berjubah putih itu menghirup udara dingin. Dia tidak percaya bahwa teknik kultivasi saja dapat menyebabkan fenomena langit dan bumi berskala besar. Pada saat ini, raungan tiba-tiba terdengar dari puncak gunung,
dan gelombang udara yang kuat tiba-tiba menyapu ke segala arah dalam sebuah cincin dengan gunung salju sebagai pusatnya. Ketika orang-orang yang berada ratusan mil jauhnya melihat ini, mereka semua berubah menjadi aliran cahaya dan terbang mundur. Ada seorang kultivator setan dengan kultivasi rendah yang tertangkap oleh gelombang udara sebelum dia bisa mundur jauh. Ia langsung dipukuli hingga darah menyembur keluar dari mulutnya dan tubuhnya compang-camping dan hampir mati. Setelah melarikan diri sejauh sekitar 100 mil, semua orang berhenti dan memandang dengan rasa takut yang masih ada. Mereka melihat bahwa layar cahaya bulat yang menyelimuti seluruh gunung salju meluas lagi, menutupi area yang lebih luas. Seluruh gunung salju menjadi buram, dan hanya garis samar yang terlihat. Pada saat yang sama, di puncak 9 istana kuil Realem, pendeta Tao He San, yang segemuk gunung daging, berdiri di platform pengumpulan bintang. Dia melihat biduk yang telah berubah di langit malam dengan ekspresi rumit. Sebelumnya, di bawah penindasan Han Li, dia dipaksa untuk menghancurkan susunan komunikasi antara sekte dan alam abadi, yang dapat dianggap sebagai pengkhianatan total terhadap master spiritual. Sekarang orang ini akan pergi, dia perlu memikirkan dengan hati-hati tentang metode apa yang akan digunakan patriark di alam abadi untuk menyelidiki dan bagaimana menghadapinya. Selain itu, sekte Lengyan telah berkembang pesat tahun-tahun ini, secara terbuka dan diam-diam menyerap banyak kekuatan kecil dan menengah untuk mengikatkan diri, dan memiliki momentum untuk menjadi setara dengan kuil Realem. Begitu Han Li pergi, domain roh Huan ini mungkin tidak akan damai lagi. Memikirkan hal ini, pendeta Tao He San hanya bisa menghela nafas. Secara kebetulan, di alun-alun di puncak-puncak api suci sekte Lengyan, Sima Jingming, yang mengenakan jubah ungu, juga memegang pagar batu giok putih dengan kedua tangannya, menatap langit malam dengan ekspresi rumit. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan berkata seolah-olah dia telah terbebas dari beban berat. Senior Han, kamu akhirnya akan pergi. Meskipun sekte Lengyan telah sangat meningkat kekuatannya setelah menyerap sekte Tengui, keberadaan Han Li seperti gunung yang tak terlihat, menekan hatinya. Meskipun sekte Ichi Flames mereka tidak memiliki hubungan permusuhan dengan Han Li dan malah rukun dengannya, keberadaan seseorang yang bisa menghancurkan sekte dengan lambaian tangannya sama saja dengan memiliki jimat yang bisa meledak di kapanpun. Tidak ada yang akan merasa nyaman. Pada saat ini, di sebuah gua terpencil tinggal di Cloud Protruding Peak, Gu Yunyu, yang berpakaian putih, dan Yu Menghan, yang mengenakan gaun istana, sedang duduk berhadapan di meja batu di halaman. Yang terakhir mengangkat wajah kecilnya, melihat biduk berbentuk cincin di langit malam dan pilar cahaya ungu keperakan yang aneh. Matanya sedikit buram. Tetua Han ini benar-benar memperlakukanmu dengan baik. Dia tidak hanya meninggalkan gua ini untukmu, tetapi dia juga meninggalkan begitu banyak harta dan pil ajaib. Sumber daya ini tidak kurang dari sekte kecil. Ini lebih dari cukup untuk kamu gunakan sampai Anda mencapai tahap temparing spasial. Gu Yunyu melihat penampilannya dan mengungkapkan senyum lembut, berkata dengan sedikit ejekan. Yu Menghan terkejut ketika mendengar ini, lalu dia tiba-tiba sadar kembali dan berkata, Elder Han mungkin ingat soal aku membawa dia dan saudari Leer ke mansion, itu sebabnya dia memperlakukanku dengan sangat baik. Sebenarnya, ngomong-ngomong, sedikit kebaikan itu sudah terbalas sejak lama. Sebaliknya, saya berutang lebih banyak kepada Penatua Han. Mendengar ini, Gu Yunyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Guru dan murid tidak mengatakan apa-apa lagi. Di halaman kecil, hening. Dan di sebuah gua tinggal di tengah puncak Cloud Protruding. Pria tua, mengenakan mahkota teratai dan jubah abu-abu, sedang duduk bersila di sebuah ruang rahasia. Itu adalah Taois batu putih. Di depannya, ada sebuah buku kuno dengan kertas kekuningan. Di atasnya ada 5 kata kuno,
Catatan Jiwa Penyulingan Air Mistik. Buku kuno ini adalah metode kultivasi hantu yang unggul dari Sekte Tengui. Itu adalah buku rahasia penting yang tidak akan pernah diberikan kepada orang luar, jadi ketika Han Li tiba-tiba muncul dan memberikannya kepadanya, dia hampir tidak berani mempercayainya. Pada hari dia menerimanya, dia mulai mempelajarinya dengan cermat. Sekarang setelah dia mengolahnya ke tingkat kedua, hambatan dari tahap formasi inti awal yang telah dia jalani selama bertahun-tahun akhirnya sedikit mengendur.